Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Rek? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Mahabali. Gimana keseruan ceritanya? Gak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah daerah yang bernama Delhi sedang diadakan sebuah festival dan permainan bagi yang memenangkan perlombaan. Maka akan mendapatkan hadiah berupa uang. Sinu adalah salah satu pemuda yang mengikuti perlombaan, namun sebelumnya dia dan ayahnya yang bernama Nasima telah mengambil keuntungan dari warga yang ingin mendapatkan uang dari hasil perlombaan. Dengan janji jika Sinu memenangkan perlombaan, maka uang yang diperoleh akan dibagi pada mereka. Akan tetapi saat Sinu memenangkan perlombaan, mereka tak kunjung mendapatkan uang yang dijanjikan. Sehingga mereka menahan Sinu dan Nasima, namun mereka kembali tertipu oleh Sinu dan Nasima yang mengatakan akan membagikan uangnya pada malam harinya. Lalu Sinu meminta mereka untuk melepaskan dirinya dan juga Nasima. Sinu dan Nasima pergi meninggalkan Delhi, pergi ke Chennai dengan menggunakan kereta. Sampainya di stasiun tujuan, mereka pergi dengan menggunakan taksi dan meminta diantar ke Pandi Bazar di Chennai. Namun mereka ternyata salah turun dari kereta dan kini mereka berada di Hyderabad. Namun mereka tetap mengira jika mereka berada di Chennai. Supir taksi itu akan membawa mereka ke penginapan yang dikelola temannya. Saat di lampu merah, Sinu melihat ada sebuah mobil bagus dan seorang gadis cantik yang bernama Anjali turun dari mobil tersebut. Anjali marah karena mobilnya difoto oleh polisi yang alasannya adalah mobil yang dikemudikan Anjali melewati batas jalan. Setelah marah-marah ke polisi tersebut, atasan polisi itu datang lalu mempersilahkan Anjali untuk pergi. Ternyata Anjali adalah anak seorang gangster yang ditakuti di Hyderabad. Taksi sampai di sebuah pasar dan sopir taksi salah menyebutkan nama pasar yang seharusnya adalah Pandi Bazar dan segera diralat. Sopir taksi meminta nomor telepon teman yang akan dihubungi oleh Nasima dan Sinu, namun tidak terhubung karena seharusnya menggunakan kode lokasi karena mereka berada di wilayah yang berbeda. Dan ini merupakan akal-akalan sopir taksi karena sopir taksi itu ingin mencuri barang dan uang milik Sinu dan Nasima saat mereka berada di penginapan nanti. Sopir taksi menawarkan akan mengantar mereka ke penginapan untuk sementara sampai mereka menemukan temannya. Tiba di penginapan, mereka disambut pemilik penginapan dan juga teman-teman yang bekerja di sana. Sopir taksi mengatakan jika Sinu dan Nasima berasal dari Delhi menuju ke Chennai secara berulang-ulang dengan maksud agar teman-temannya mengerti. Tas milik Nasima dibongkar oleh sopir taksi dan teman-temannya saat Sinu dan Nasima makan. Namun mereka tidak menemukan apa-apa. Sesampainya di kamar, Nasima yang melihat teko air minum kosong akan mengambil air di luar saat dia mendengar seorang menelpon jika sekarang dia berada di Hyderabad dan akan segera pergi ke Chennai. Tentu ini membuat Nasima merandang dan langsung mengatakan pada Sinu jika mereka telah ditipu. Sinu mendatangi sopir taksi yang sedang membersihkan bajainya dan mengatakan jika dia mengatakan meminta diantarkan ke Pandi Bazar. Tentu disambut gembira oleh supir taksi karena dia akan memperoleh uang yang banyak. Namun saat melihat ternyata Sinu yang meminta diantar, supir taksi itu melarikan diri masuk ke sebuah hotel yang sedang bersiap-siap kedatangan tamu penting. Sinu terkejut melihat Nasima berada di sana dengan pakaian yang bagus dan juga keluar dari mobil yang bagus disambut oleh orang-orang yang begitu menghormatinya. Apa yang didengar Sinu membuatnya memiliki ide dan memanfaatkan kemiripan wajah Nasima. Sinu mencari tahu melalui supir taksi dan teman-temannya, lalu memintanya untuk memberi uang beberapa lak untuk menjalankan rencananya. Pertama, Nasima diperbaiki penampilannya sehingga benar-benar mirip dengan bos yang dia lihat di hotel. Mereka heran bagaimana seorang bisa memiliki wajah yang benar-benar mirip. Sinu juga meminta mereka merubah penampilan dengan pakaian yang lebih meyakinkan. Sinu menelpon Gisan Jawlari untuk membuat janji bertemu di hotel. Kemudian Sinu menyewa mobil mewah untuk melancarkan aksi mereka. Nasima juga akan memperoleh paspor dan visa barunya untuk mendukung aksinya. Tak lama kemudian pemilik Gisan Jawlari datang. Sebelumnya pemilik Jawlari tidak percaya begitu saja, namun setelah melihat bos duduk di seberang sana yang membuat mereka keluar keringat dingin dan kemudian menyerahkan uang sebesar 25 lak untuk kelancaran bisnisnya. Di sebuah mall,
Anjali sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya dan membicarakan masalah dirinya yang akan ditunangkan dengan Rohit, anak teman bisnis ayahnya. Temannya melihat jika ayahnya Anjali sedang bersama seseorang yang mereka kira adalah Rohit. Karena sedang memilih baju di mata mereka, ayahnya Anjali sangat menyukai Rohit hingga mau ikut memilihkan baju. Anjali mendekati Sinu yang dianggap Rohit dan menariknya hingga membentur tembok dan mengatakan jika dia terpaksa menerima pertunangan ini. Tentu saja Sinu terkejut dan sekaligus bingung kenapa tiba-tiba gadis yang dia suka berkata seperti itu. Saat Anjali menyebut nama Rohit, dia sadar jika Anjali telah salah paham. Gadis itu mengatakan jika ayahnya menikahkan mereka karena ayah Rohit adalah seorang yang kaya raya. Anjali mengatakan akan memberi tes pada Sinu atau Rohit. Jika Sinu gagal, maka Sinu harus mengatakan pada ayahnya untuk membatalkan pernikahan ini dengan berbagai alasan. Lalu Anjali itu memberikan nomor telepon pada Sinu atau Rohit dan mereka akan membuat janji bertemu di Uni Emirat Arab. Babu calon mertua Anjali sangat percaya dengan ramalan dan dia mempunyai seorang peramal yang bernama Saga. Apapun yang dikatakannya dia akan mengikuti dan percaya, termasuk ketika akan membunuh orang yang telah mengkhianatinya. Setelah membunuh pengkhianat, Babu mendapatkan telepon dari calon besannya dan mengatakan jika pernikahannya harus diadakan di Sarjah Arab. Karena Sarjah adalah tempat yang memiliki aura yang baik menurut Saga. Awalnya ayah Anjali tidak setuju karena menurut adat seseorang gadis harus menikah di rumahnya. Namun setelah mendengar penjelasan Babu mengenai ramalan Saga mengenai tempat yang baik mengenai pernikahan dan mereka akan mengadakan resepsi di India, maka ayah Anjali setuju. Bahkan saat Dimple mengatakan bagaimana bisa bos membiarkan Anjali menikah di Sarjah bukannya di India. Ayahnya Anjali dengan santai mengatakan jika Anjali bukanlah anaknya. Dia adalah anak dari saudara kembarnya yang tentu saja ini membuat Dimple bingung. Karena dia tidak pernah mendengar jika bos memiliki saudara kembar. Di kantornya Dimple, Sinu CS datang menemui Dimple dan merayunya dengan mengatakan jika mereka semua adalah penggemarnya. Dan Sinu juga mengatakan sangat mengidolakan Dimple karena berhasil menjadikan bosnya kaya. Apa yang dikatakan Sinu membuat Dimple berpikir karena memang dia yang menjalankan bisnis bosnya dan mengatur segala sesuatunya. Dimple dan bos menghadiri sebuah acara dan di sana nyawa bos menjadi incaran beberapa orang yang baru keluar dari penjara dan menyimpan dendam pada bos. Namun saat mereka sudah berada di posisi rencana mereka untuk membunuh, namun gagal karena terhalang seseorang yang menyambutnya. Sinu atau Rohit menemui Anjali di tepi danau buatan dalam keadaan sedih ditemani oleh teman-temannya. Dan mereka menjelaskan jika Anjali merasa sedih karena dia ingin menemui temannya Catherine dan Sanjana. Catherine akan menikah sore ini di Kerala, sedangkan Sanjana akan melahirkan malam di Jodhpur. Anjali merasa sedih karena tidak bisa menemui sahabat-sahabatnya. Saat Sinu atau Rohit mengatakan untuk datang ke sana, Anjali marah dan mengatakan bagaimana bisa berada dalam dua tempat yang berjauhan dalam waktu yang hampir dekat. Sinu atau Rohit berjanji akan membantu Anjali. Sinu menemui Dimple dan mengatakan jika dia memerlukan pesawat pribadi untuk pergi ke Kerala dan Jodhpur sore ini. Namun Dimple tidak mau membantunya sehingga Sinu menyebutkan jika pacarnya adalah orang yang kaya dan juga saudara dari bosnya. Dimple tentu saja takut dan Sinu juga mengatakan jika Dimple akan memperoleh keuntungan dari membantu dirinya. Dimple kemudian menelpon kenalan dan mengatakan jika dia membutuhkan penerbangan secepatnya karena keadaan yang penting atas nama Sinu. Dan sebelum Sinu pergi, Dimple mengatakan untuk memberikan kompensasi kepadanya sebesar 3 lakh sesuai yang dijanjikan Sinu. Mereka tiba di tempat pesta pernikahan tepat pada waktu karena teman Anjali menunggunya untuk melanjutkan pernikahan. Setelah itu mereka pergi ke Jodhpur untuk bertemu Sanjana yang melahirkan. Di Hyderabad, bos mengumpulkan orang-orang yang bekerja sama dengannya namun tidak memberikan setoran kepadanya. Perwakilan dari mereka mengatakan jika mereka sudah menyetor dan bisa dilihat di CCTV. Bos terkejut ketika melihat CCTV. Dia melihat Nasima masih hidup dan uang mereka setorkan mereka berikan pada seorang pemuda yang Dimple sebut sebagai menantu oleh Dimple. Bos yang marah memanggil Dimple dan menunjukkan rekaman CCTV yang memperlihatkan Nasima berjalan dengan seorang laki-laki. Menurut Dimple, dia adalah menantu Sinu. Bos yang marah mengatakan jika yang ada di sana bukanlah dirinya dan mereka telah menipu Dimple lalu mengambil semua uang setoran yang seharusnya menjadi miliknya. Di rumah Anjali, Rohit datang saat Anjali dipanggil turun untuk bertemu. Anjali terkejut karena Rohit yang dia cintai bukanlah Rohit yang ada di hadapannya.
Anjali yang bingung akhirnya bertanya pada ayahnya mengenai Rohit. Kini Anjali tahu jika dirinya telah dibohongi. Ayahnya meminta nomor telepon milik pemuda yang mengaku sebagai Rohit, namun Anjali mengatakan tidak memilikinya. Hal ini membuat ayahnya semakin marah. Di gudang minuman Anjali bertemu dengan Sinu atau Rohit. Anjali menamparnya karena telah membohonginya. Sinu berusaha menjelaskan, namun Anjali tidak lagi mau mendengar penjelasannya. Karena sudah merasa kecewa, Anjali meminta Sinu untuk pergi dari kehidupannya dan jangan pernah muncul di depannya lagi. Sementara itu, bos memerintahkan untuk mencari mereka. Nasima yang baru saja datang ke gudang minuman melihat Sinu sedang mabuk. Dan mereka yang ada di sana menjelaskan kenapa Sinu bisa seperti itu karena Anjali datang dan memutuskannya karena sudah mengetahui identitas Sinu. Nasima yang emosi pergi dari gudang untuk menemui Anjali, dan saat menunggu bajai, Nasima bertemu dengan anak buah bos yang mencarinya. Nasima memberhentikan mobil tersebut dan meminta tolong untuk memberikannya tumpangan ke rumah Anjali. Lalu Nasima dibawa oleh mereka ke sebuah gudang dan ternyata bos sudah menunggu di dalamnya. Nasima terkejut karena dirinya kembali bertemu dengan kembarannya yang telah membunuh keluarganya beberapa tahun yang lalu. Nasima memohon agar bos memberikan restu pada Anjali dan Sinu karena mereka saling mencintai, dan Nasima berjanji akan pergi dari hidup bos untuk selama-lamanya. Bos memerintahkan anak buahnya untuk membawa teman-teman Nasima yang telah mereka tangkap sebelumnya. Nasima kemudian terkejut saat mereka semua menjadi tahanan bos. Nasima yang tidak mengetahui cerita selanjutnya setelah dia mengalami kecelakaan menghampiri teman-temannya, memanggil nama mereka satu persatu, dan itu membuat mereka semua terkejut. Ternyata Nasima masih hidup. Selama ini mereka mengira jika Nasima yang telah meninggal. Teman Nasima kemudian memberitahu jika Anjali putri Nasima masih hidup, dan Nasima bertanya pada saudaranya di mana Anjali. Bos yang mengatakan jika Anjali memang masih hidup, namun dia melupakan semua orang dan menganggap bos sebagai ayahnya. Saat bos akan menusuk Nasima, Sinu datang dan menolong Nasima dan kawan-kawannya, mengalahkan semua anak buah bos, mendapatkan pukulan dari bos hingga akhirnya Sinu pingsan. Dan bos memerintahkan anak buahnya untuk membakar mereka semua. Namun gagal karena saat melemparkan korek, Sinu menangkap dengan mulutnya. Api padam sedangkan dia pergi ke bandara untuk pergi ke Arab melaksanakan pesta pernikahan Anjali. Kini Nasima bercerita pada Sinu mengenai kejadian di masa lalu. Mereka tinggal di sebuah distrik di Nalgonda, namun tempat tinggal mereka tercemar sehingga banyak anak-anak baru lahir mengalami mutasi gen hingga tubuh mereka tidak sempurna dan banyak kecacatan lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, Nasima bertemu dengan seorang ilmuwan yang mengatakan masalah di desanya bisa diatasi dengan sebuah alat yang harus mereka buat. Pemerintah hanya sanggup membayar setengahnya dari anggaran, dan Nasima menyetujui untuk membayar setengahnya lagi. Dia akan meminta bantuan dari warganya. Nasima kemudian mengumpulkan warganya lalu menjelaskan mengenai alat yang akan mereka dapatkan untuk menyaring fluoride yang terlalu tinggi di daerahnya. Namun, mereka harus bergotong royong untuk membayar setengah dari biaya alat itu, dan mereka menyetujui dengan memberikan harta benda yang mereka miliki untuk dipercayakan pada Nasima. Sementara itu di dalam penjara, saudara kembar Nasima merada karena dia berada di dalam penjara karena sebuah korupsi yang dilakukannya. Sedangkan Nasima menikmati hidup bahagia di luar sana. Dia merencanakan untuk membunuh Nasima atau akan memasukkannya dalam penjara bersama dengan seseorang teman yang juga berada dalam penjara. Saat yang bersamaan, Nasima dengan keluarganya akan mengunjungi kuil di tengah jalan. Mobil yang mereka tumpangi ditabrak oleh mobil yang dikemudikan hingga terjatuh ke jurang. Melihat istri dan anaknya yang sudah tidak bergerak, Nasima mengira jika mereka sudah tidak ada. Dia pergi menaiki jurang. Saat di atas, dia melihat semua polisi yang bersamanya sudah tidak bernyawa, dan dia melihat saudara kembarnya berada di sana. Saudara kembarnya lalu menusuk Nasima dan menendangnya ke sungai, dan dia mengganti bajunya dengan baju putih temannya. Menelpon polisi dan mengatakan jika dia melihat Nasima membunuh polisi dan melarikan diri dengan menggunakan mobil membawa serta uang warga. Polisi yang hendak menghentikan mobil yang lewat melihat Nasima di dalamnya dan mereka melakukan pencarian pada Nasima. Namun tidak diketahui keberadaannya, dan polisi juga menangkap teman-teman Nasima dengan tuduhan terlibat kejahatan penipuan bersama Nasima. Dan ketika mereka semua dalam penjara, bos datang mengunjungi mereka dan mengatakan jika dia telah membunuh Nasima. Dan dia juga mengatakan jika Anjali masih hidup, dan dia telah mencuci otak Anjali dengan mengatakan jika ayahnya adalah penjahat yang telah membunuh ibunya Anjali. Dia akhirnya merawat Anjali karena dia menginginkan harta milik Nasima.
Dulu mereka semua kemudian menuju Sharjah untuk menemui Anjali yang akan melakukan pernikahan di sana dengan menggunakan pesawat. Sedangkan di rumah Banu, mereka semua berkumpul dan anak bos yang bernama Bos baru saja datang dari London karena dia sekolah di sana. Saat akan pergi, Bos menerima telepon sehingga dia harus pergi sendirian menggunakan mobil. Hingga di tengah jalan mobil yang Bos tumpangi ditabrak dan Bos terkejut karena Sinu berada di sana. Bos yang pingsan pun kemudian dipindahkan dan digantikan oleh Nasima. Sinu lalu menelpon ambulans yang akan membawa Nasima ke rumah sakit terdekat. Sementara itu saat Babu akan menjenguk Bos di RS, dia mendapatkan telepon dari anak buahnya mengenai keberadaan Nasima yang ada di Sarjan. Babu menelpon kenalannya di bandara dan memintanya untuk mencari data siapa saja orang yang datang dari Hyderabad ke Sarjan 1 minggu kemarin. Dimple diminta untuk membawa sampel urin ke laboratorium dan saat dijadikan urin tersebut jatuh karena Dimple dikagetkan oleh Sinu. Sinu kembali mengarang cerita jika dia ternyata duplikat bos A yang ada di Sarjan untuk kembali melakukan penipuan. Sinu memperlihatkan duplikat bos kepada Dimple dan mengatakan jika duplikat inilah yang telah membuat bosnya mengalami kecelakaan. Akhirnya Dimple membawa duplikat bos ke hotel dan melakukan penyiksaan untuk menyadarkan duplikat bosnya. जब तक मैं पैक खत्म करके आऊं तब तक सब कुछ सच बता देना। Banyak rencana yang akan dijalankan untuk menggagalkan rencana pernikahan dan juga untuk menipu Banu agar mau mengeluarkan uang untuk bisnis barunya, yaitu bisnis pengeboran minyak bumi. Rencana selanjutnya adalah membuat Anjali mengetahui siapa sebenarnya ayah kandungnya. Banu dibuat mabuk oleh Nasima dan jika Anjali datang mengatakan jika dirinya tidak ingin menikah, maka Banu mengatakan jika ia bukanlah anak dari bos. Dan Banu juga mengatakan jika bos mendapatkan banyak keuntungan dari merawat Anjali. Dan yang membuat Anjali lebih terkejut lagi adalah jika ayah dan ibunya telah dibunuh oleh pamannya sendiri, yaitu orang yang selama ini telah merawatnya. Nasima mengatakan jika ini semua adalah ide dari Banu saat mereka dulu di penjara. Anjali meminta kepada Sinu untuk mengantarkan kepada ayahnya dan Sinu mengatakan jika ayahnya adalah orang yang berdiri di depannya. Akhirnya Anjali dan Nasima melepaskan rindu. Nasima mengucapkan terima kasih kepada Sinu karena telah ada dan banyak membantunya. Saga mendatangi tempat penyekapan bos dan membebaskannya. Bos menemui Banu dan mengatakan jika selama beberapa hari ini yang ada di sana adalah Nasima dan kini mereka berada di bandara hendak pergi dari Arab. Namun terlambat karena saat mereka mengejar pesawat sudah lepas landas. Mereka semua yang berada dalam pesawat bisa bernapas dengan lega. Tiba di bandara Hyderabad, Saga, Banu, dan bos lebih dahulu tiba di Hyderabad lalu disusul Nasima dan yang lainnya. Saat Nasima yang ingin ke toilet dipukul oleh saudara kembarnya yang kemudian menyamar menjadi Nasima. Mereka melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil untuk bertemu dengan teman-teman mereka yang sudah menunggu dengan sejumlah uang hasil penipu Banu. Banu datang bersama yang lainnya dan mereka semua melihat Nasima berada dalam mobil. Bos kemudian menusuk Sinu hingga dia tak sadarkan diri. Dimple diminta untuk mencari flashdisk yang dibicarakan oleh Sinu saat di dalam mobil FL. Itu berisi semua kejahatan mereka. Sinu akhirnya sadar lalu melakukan perlawanan. Rohit membawa Anjali pergi dengan menggunakan mobil yang berisi uang. Sinu mengejarnya dan menggunakan motor. Sinu berhasil menghalangi mobil mereka dan Sinu sempat terpojok namun kembali bisa melakukan perlawanan hingga Banu, Rohit dan bos kalah di tangannya. Akhirnya mereka kembali ke desa mereka di Nalgonda, lalu semua warga dikumpulkan untuk menonton semua bukti kejahatan yang dilakukan saudara kembar dan Banu. Lalu mereka dibawa ke polisi untuk proses secara hukum. Warga desa kemudian meminta maaf kepada Nasima karena sudah salah paham dan menuduhnya telah menipu mereka. Kemudian Nasima berkumpul kembali dengan anaknya dan juga anak angkatnya yang bernama Sinu. Kini cinta Anjali dan Sinu mendapatkan restu dari ayah kandung Anjali. Sinu sudah menganggap Nasima seperti ayahnya sendiri sejak orang tuanya meninggal. Dulu orang tua Sinu lah yang menyelamatkan Nasima dari sungai. Mereka disambut dengan baik oleh warga desa Nalgonda setelah kesalahpahaman itu terselesaikan. Saudara kembar Nasima dan Banu ditahan polisi atas kejahatan yang mereka lakukan dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Pisang habis dimakan kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie. Dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit.
Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.